Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriadi dengan NIM F55121082 dari Universitas Tadulako, jurusan Teknologi Informasi. Baik, kali ini saya akan membawa materi pengamanan sistem operasi. Baik, yang pertama itu mengenal sistem operasi. Berbicara tentang sistem operasi, tentu pasti akan membahas tentang perangkat lunak dan perangkat keras, di mana sistem operasi ini menghubungkan, mengelola, dan menjadi proses-proses berjalannya sebuah sistem agar dapat berinteraksi atau dapat dijalankan dan dapat digunakan oleh pengguna. Sistem operasi komputer yang saat ini modern yaitu Microsoft Windows, Mac OS, dan Linux. Kemudian mengapa perlu pengamanan sistem operasi? Ya tentu ketika kita membangun sebuah sistem operasi, tentu kita ingin sistem tersebut aman. Misalnya ketika sistem kita tidak aman, misalnya sistem kita ini telah mencakup identitas konsumen, bahkan mencakup keuangan, mengelola keuangan. Otomatis ketika orang yang tidak berwenang, ketika sistem kita tidak aman, orang yang tidak berwenang itu mempunyai hak sama seperti kita, dapat mengakses, dapat mengelola. Ketika itu terjadi, maka akan menimbulkan kebocoran identitas, penculikan uang terhadap sistem kita. Nah, hal-hal tersebutlah mengapa perlu pengamanan sistem operasi. Next, kemudian ada macam-macam keamanan sistem. Yang pertama itu sistem eksternal. Pengamanan dari fasilitas keamanan eksternal ini merupakan pengamanan dari fasilitas komputer itu sendiri. Contohnya mengamankan sistem dengan PIN agar penyusup dari luar itu tidak dapat masuk begitu saja. Kemudian keamanan internal. Pengamanan ini merupakan keamanan terhadap perangkat keras dan sistem operasi sehingga sistem dapat terjaga. Kemudian interface, mengidentifikasi user sebelum pengguna dapat mengakses sistem di dalamnya. Contohnya itu pada siakat. Nah, jenis user ini merupakan contoh implementasi keamanan user interface, di mana setiap user atau user ini itu memiliki pengoperasian berbeda-beda, di mana dosen ini umumnya itu menginput nilai dan mahasiswa itu tidak bisa mengakses penginputan nilai itu tersebut, yang pastinya begitu, memiliki akses kontrol lah. Setiap ruang-ruang pengoperasian itu berbeda-beda. Kemudian interruption yaitu kehancurannya sumber data yang menyebabkan tidak ketersediaan saat diinginkan. Contohnya penghancuran bagian perangkat keras seperti hard disk atau pemotongan kabel komunikasi. Itu dapat menyebabkan keamanan atau bahkan sistem itu tidak bahkan bekerja ketika kabel penghubung itu tidak berfungsi. Kemudian ada intersepsi.
Intersepsi ini merupakan ancaman sistem di mana pihak tak berwenang dapat mengakses sistem. Contohnya menyadap untuk mengambil data rahasia, mengetahui file tanpa diketahui. Ini seperti pembajakan, tetapi dia hanya melihat. Intersepsi ini menurut saya merupakan contoh hacker pasif, yang dimana dia hanya melihat atau membaca data-data data-data dari sistem yang telah dibuat. Kemudian modifikasi. Modifikasi merupakan ancaman sistem di mana pihak tak otorisasi tidak hanya mengakses tetapi dapat merusak atau mengubah. Ini contoh mengubah data-data, atau kalau di sebuah sistem informasi itu mengubah database-nya, atau dia berhasil masuk ke database-nya. Nah, itu dapat menimbulkan kebobolan data. Bahkan ini menurut saya termasuk hacker aktif, yang dimana dia dapat modifikasi atau mengubah atau menghapus. Kemudian fabrikasi. Pihak tak otorisasi menyisipkan atau memasukkan objek-objek palsu ke sistem. Contoh ininya itu seperti sistem bansos lah, dimana dia termaksud kategori yang mampu, yang tidak layak didapatkan bantuan atau bansos. Tetapi ketika dia berhasil masuk ke sistem, kemudian dia dapat dia menyisipkan namanya untuk mendapatkan bansos tersebut. Next, prinsip pengamanan sistem. Yang pertama itu rancangan sistem harus publik, di mana ini berfungsi agar kita dapat mengetahui kelemahan sistem kita. Jadi rancangannya itu tidak perlu di privat, agar supaya orang dapat mencari celah. Kemudian kita mengetahui ternyata sistem yang kita buat itu ada celah. Kemudian kita memodifikasi kembali rancangan tersebut hingga rancangan tersebut dapat aman dan menjadi satu hal yang bisa kita pakai. Kemudian dapat diterima. Proses pengamanan diharapkan tidak mengganggu kinerja kerja dari sistem operasi user. Kemudian itu pemeriksaan otoritas saat itu. Sistem harus terus memeriksa izin dan harus diperiksa kembali ketika ingin digunakan kembali. Kemudian kewenangan sesederhana mungkin. Ini berfungsi agar sistem hanya memberikan porsinya masing-masing. Seperti di Siaka tadi itu kayak porsinya siswa, porsinya dosen itu yaitu menginput nilai. Kalau siswa itu mahasiswa mungkin mencetak KHS. Mahasiswa tidak punya hak atau wewenang untuk menginput nilai, dan juga dosen tidak punya hak untuk mencetak atau mengambil mata kuliah. Kemudian mekanisme ekonomis.
mekanisme yang harus sederhana mungkin agar mempermudah verifikasi. Next, tipe ancaman perangkat lunak. Yang pertama itu ada bakteria. Bakteria adalah program yang mengonsumsi sumber daya sistem dengan mereplika data dirinya sendiri. Ini contohnya ketika ini terbilang tidak berbahaya, tapi ini akan berbahaya ketika bakterianya ini memiliki penyimpanan yang cukup besar atau yang besar. Ini akan membuat sistem operasi kita itu akan menjadi terhalang lah, karena penyimpanan yang bisa jadi penuh dikarenakan bakteria ini. Kemudian logic bomb, di mana logic bomb ini logic yang artinya logika ini telah diisi algoritma tertentu yang dapat menghapus bahkan menghancurkan sebuah sistem, di mana logic ini cukup berbahaya untuk sistem perangkat lunak kita. Kemudian trapdoor. Trapdoor ini adalah titik masuk rahasia dari satu program untuk memberi akses tanpa metode-metode autentikasi normal. Ini merupakan ancaman pada password ya. Kemudian Trojan horse. Trojan horse ini adalah rahasia ditempelkan dalam satu program berguna, digunakan untuk fungsi-fungsi secara tidak langsung, di mana pemakai task oriented tidak dapat dilakukan secara langsung. Contoh, dapat mengakses file-file pemakai lain pada sistem dipakai bersama. Kemudian ROM. ROM ini gabungan dari bakteria dan virus, di mana ROM ini disuntik atau kayak diimplementasikan itu melalui jaringan. Ini sangat berbahaya. ROM ini merupakan ancaman global yang dapat merusak sistem. Kemudian virus sendiri itu merupakan kumpulan kode program yang disisipkan pada program untuk merusak atau memperlemah daya keamanan sebuah sistem. Ya. Kemudian mengenal akses kontrol. Akses kontrol merupakan sebuah sistem keamanan yang penting yang digunakan untuk membatasi pengguna mengakses sebuah benda atau ruang. Nah, akses kontrol ini terbagi menjadi 3, yaitu network access, system access, data access. Contoh network access itu terdapat firewall, di mana network privat ke publik itu bisa dibatasi, di mana network kita itu bisa kita batasi dengan firewall ini. Jadi tentu ada kelebihan dan kekurangan, di mana ketika kita ingin mengakses situs yang menurut firewall tersebut berbahaya,
itu tidak bisa. Makanya banyak pengguna itu menggunakan VPN, tetapi itu akses kontrol ini juga kayak memungkinkan akses, mungkin kita itu punya remote, jadi terserah kita mau akses, pilihan ada di kita gitu pada network akses. Kemudian sistem akses, ya seperti tadi itu, dimana kontrol akses itu merupakan ruang pengoperasian, dimana ini merupakan salah satu sistem akses, dimana terdapat ruang operator, dosen, dan lain-lain. Ini tentu berbeda pengoperasiannya. Kemudian membuat perancangan sistem, baik yang pertama itu ada lapisan fisik, dimana ini membatasi akses fisik ke mesin. Contohnya itu akses yang masuk ke ruangan komputer. Ini merupakan kayak keamanan eksternal, dimana ancaman-ancaman bahaya itu perlu diperhitungkan dalam merancang sebuah sistem. Kemudian keamanan lokal. Keamanan lokal ini seperti jaringan lokal pada sistem ATM, di mana hanya petugas di sana yang dapat mengakses. Nah, ini merupakan contohnya bank itu kenapa mereka susah dihack, karena mereka menggunakan jaringan lokal, dimana jaringan lokal itu hanya pengurusnya yang bisa mengakses. Berbeda dengan jaringan global. Itu mengapa mobile banking itu dikategorikan tidak begitu aman, karena ya ketika kita mendaftarkan mobile banking itu otomatis yang tadinya jaringan keamanan kita itu lokal itu berubah menjadi eksternal atau menjadi publik lah, dan bisa dan ancaman-ancaman dari luar itu bisa saja masuk. Kemudian keamanan root yang perlu diperhatikan dalam perancangan sistem itu, yang pertama yang ketiga itu keamanan root, di mana ini berisi file-file atau sistemnya lah. Kemudian keamanan file atau sistem file. Ini merupakan keamanan yang harus selalu dicek keamanannya. Kemudian keamanan password. Kemudian yang terakhir itu keamanan channel, di mana keamanan channel ini merupakan bagian sistem operasi yang selalu harus diupdate keamanannya. Kemudian keamanan jaringan, ya kita bisa menggunakan akses kontrol, yang dimana akses kontrol itu menggunakan firewall yang membatasi jaringan privat dengan jaringan eksternal atau global. Kemudian proteksi password. Di sini yang pertama ada salting, di mana salting ini seperti contohnya seperti ketika kita membuat sebuah password email, di mana
penambahan string atau teks, dimana itu kayak misalnya teks pertama itu harus teksnya itu passwordnya itu harus maksimal 8 karakter, tidak boleh kurang. Nah, ini salting ini merupakan pengamanan tersebut. Kemudian on time password, di mana ini contohnya seperti mobile banking. Mobile banking itu memiliki 3 kesempatan dalam penginputan password, bertujuan agar password itu tidak orang kemudian ketika 3 kali penginputan password terus passwordnya itu salah, maka akan diblok. Itu bertujuan agar tidak ada kayak random kayak mencoba-coba password begitu. Kemudian pertanyaan dan jawaban. Nah, ini bertujuan mempermudah verifikasi ketika lupa password. Kemudian tantangan dan tanggapan. Tantangan dan tanggapan ini seperti ini. Ini bertujuan agar robot atau yang sistem-sistem yang terisi algoritma yang dapat membobol password itu sulit untuk membobol sistem kita. Tantangan atau tanggapan itu seperti itu. Itulah proteksi password. Kemudian kebijakan keamanan. Yang pertama itu availability. Availability ini adalah sistem harus tersedia untuk diperguna pada user memerlukannya. Serupa dengan itu, dan data penting harus juga tersedia pada saat itu. Kemudian utility sistem dan data pada sistem harus digunakan untuk suatu tujuan. Kemudian integrity sistem dan data harus lengkap dan terbaca. Kemudian authenticity sistem harus mampu memverifikasi identitas dari user, dan user harus bisa mengidentifikasi identitas sistem. Kemudian confidentiality adalah data pribadi hanya diketahui oleh pemilik data atau sejumlah pihak untuk berbagi data. Di confidentiality ini sebenarnya sistem yang aman itu hanya yang diketahui orang yang berwenang saja atau orang yang punya hak gitu. Di sini saya punya contoh di mana pembuat sistem pun tidak dapat mengakses sistemnya, tidak dapat melihat password dari usernya, pembuat sistem. Contohnya ini sistem yang saya buat, dimana di sini passwordnya itu kita hosting berubah menjadi angka numerik atau angka, pokoknya ini passwordnya itu berubah menjadi acak lah gitu. Ini merupakan menunjukkan agar supaya ini sistem ini tidak dapat data-data di dalam itu tidak disalahgunakan. Kemudian yang terakhir itu processing. Pemilik sistem harus mampu mengendalikan kehilangan kontrol pada suatu sistem ke tangan orang yang tidak berhak dan
terdampak pada keamanan sistem bagi pengguna lainnya. Jadi itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.